Semua wanita memang begitu. Jika aku menikah, aku tidak mau memiliki wanita yang terlalu mengekang diriku. Hei paman, mungkin kamu sekarang bisa berbicara seperti itu. Abimanyu yang mendengar percakapan mereka langsung menyahut, tapi jika kau telah menemukan wanita yang sangat kau cintai, kau pasti akan dengan sendirinya tidak melakukan hal yang tidak disukai oleh wanita tersebut. Mengapa sekarang kau menjadi pria pujangga? Kau sangat berbeda dengan Abimanyu sang Casanova di masa lalu. Saat ini kau sangat manis karena menuruti semua mau istrimu. Kau seperti seorang budak cinta. Tentu saja karena aku sangat-sangat mencintai istriku, jawab Abimanyu. Rian menggelengkan kepalanya, tak menyangka Abimanyu telah berubah menjadi pria setia. Bagaimana? Apakah kau berhasil? Abimanyu menanyakan hal yang menjadi tujuan Rian pergi ke sini. Rian meletakkan tas kerjanya di atas meja, lalu ia mengeluarkan berkas-berkas penting dan menyodorkannya ke arah Abimanyu. Sesuai dengan permintaanmu, aku berhasil mengakuisisi perusahaan Sadewa dengan mudah karena posisinya yang sangat terjepit. Ketika aku datang ke sana, para karyawan sedang demo karena sudah 3 bulan gaji mereka tidak diturunkan. Bukankah itu sungguh peluang yang sangat bagus? Aku tidak menyangka bisa melakukannya dengan mudah. Bagus sekali. Perusahaan itu akan menjadi milikmu, Paman, karena kau yang bekerja keras untuk mendapatkannya. Tetapi aku ingin menyerahkan ini kepadamu. Ini adalah permintaanmu agar aku melakukan hal itu dan membuat hidup Sadewa hancur untuk membalaskan rasa sakit hati istrimu, kan? Tidak, aku tidak membutuhkannya, kau urus aja perusahaan itu, ubah namanya menjadi milikmu. 75% saham dari perusahaan itu adalah milikmu, bukan? Ketika Sadewa dalam posisi sulit sudah membuat Anjani merasa senang. Dengan begitu Sadewa akan menyadari kesalahannya agar tidak berbuat sombong lagi dan berbuat semena-mena. Iya, kau benar sekali. Fokuslah dengan hidupmu, Paman. Dan berhenti bermain-main dengan wanita. Umurmu sudah cukup matang untuk menjalani kehidupan pernikahan. Kenapa kamu menjadi bijak sekali? Ketika kamu sudah menikah, kamu akan mengerti apa itu artinya cinta. Aku tidak percaya dengan cinta. Aku tidak ingin mendengar tentang cinta. Bagiku cinta adalah bullshit. Abimanyu menggeleng-gelengkan kepalanya. Pamannya ini memang susah sekali diberitahu. Anak mama. Anjani mencium pipi Alex dengan gemas. Saat ini Alexa sedang tertidur di atas tempat tidur. Anjani, ini nenek buatkan susu almond untukmu. Murni menyerahkan segelas susu sambil menggendong Nabila. Terima kasih, nenek, baik sekali. Anjani mengambil susu tersebut lalu meminumnya hingga tandas. Itu sangat bagus untuk memperlancar ASI. Cucu nenek sedang apa? Murni mencium pipi Alex dengan gemas. Apakah bayi memang selalu tidur seperti ini, Nek? Ya tentu saja, jika siang dia akan tidur dan malam akan mengajak bermain. Murni tertawa melihat kantung mata Anjani yang sudah menghitam. Setiap malam Anjani seringkali begadang karena si kembar selalu mengajak bermain. Kamu harus semangat sayang, mungkin ini akan terjadi selama 3 bulan. Setelahnya setiap malam tidak akan begadang lagi. Iya, Nek. Anjani tersenyum lalu ia melihat Nabila yang berada di gendongan Murni. Ikut dengan Tante Yo. Baba. Nabila mengoceh senang lalu berjingkrak-jingkrak dalam gendongan Murni. Anjani meraih Nabila lalu menggendongnya. Sudah sangat lama sekali ia tidak menggendong Nabila karena saat ini dia selalu sibuk dengan bayi kembarnya. Nabila memakan biskuit bayi yang berada di tangannya dengan lahap mata bulat bayi. 9 bulan ini sangat mirip sekali dengan Elina. Anjani menunduk, jika saja Elina masih hidup pasti dia sangat senang sekali melihat putrinya yang sudah besar.
Nabila begitu pintar, dia tidak pernah rewel dan selalu mengerti diriku. Nenek harap kamu tidak merasa keberatan jika nenek tinggal di sini bersama Nabila. Murni terkadang merasa tidak enak hati karena kelakuan Elina di masa lalu takut membuat Anjani merasa tidak nyaman. Nenek ini bicara apa? Yang lalu biarlah berlalu, aku selalu senang menerima kalian. Nabila juga adalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dia tidak pantas disalahkan atas segala kesalahan orang tuanya. Murni tersenyum lagi, Murni sudah memutuskan akan tinggal di sini dengan sungguh-sungguh. Itu ia lakukan untuk menebus rasa bersalahnya kepada Abimanyu dan Anjani karena dulu ia begitu jahat, selalu membuat hidup Abimanyu dan Anjani tidak tenang. Di dalam kontrakan pinggiran ibu kota, Randi menatap cermin di hadapannya dengan pandangan kosong. Sejak Miranda di penjara ia mengalami hidup yang luntang-lantung. Hari ini adalah hari terakhir ia membayar kontrakan. Ibu kontrakan sejak kemarin terus marah-marah dan berkoar-koar akan mengusir Randi jika ia tidak mendapatkan uang untuk membayar kontrakan hari ini. Dulu dengan mudah Randi meminta kepada Miranda, tapi sekarang ia tidak bisa memanfaatkan siapapun lagi. Bisa lepas dari jeratan polisi dan kejaran Abimanyu pun dia sungguh sangat bersyukur. Ia mengingat Rima yang saat itu begitu ia cintai, tapi Rima begitu mencintai Abimanyu. Sampai kapanpun dendam itu tidak akan hilang, apalagi Abimanyu telah memasukkan Miranda ke dalam sel penjara. Menurut Randi, pria itu sudah menghancurkan hidupnya karena telah memenjarakan ladang uangnya. Saat Randy duduk menunggu kehadiran seseorang, dua orang polisi membawa Miranda untuk duduk di hadapannya. Anda hanya memiliki maksimal waktu 30 menit, manfaatkan waktu dengan baik. Lalu petugas polisi tersebut meninggalkan mereka berdua di ruangan khusus itu. Masih ingat kamu dengan diriku? Miranda tersenyum dengan wajah pucatnya, ia sangat berbeda ketika menjadi nyonya di kediaman Herlambang. Tidak ada lagi Miranda yang berkulit mulus, tidak ada lagi Miranda yang berpakaian mewah, saat ini hanyalah wanita lusuh berbadan kurus dengan mata cekung berwajah pucat. Itu sudah sangat membuktikan jika hidup Miranda di dalam penjara ini tidak pernah baik. Di penjara Miranda selalu diperlakukan kasar oleh tahanan lain dan juga selalu dibuli. Terakhir kali Yudo mengunjunginya adalah 9 bulan yang lalu. Miranda tidak terima, ia tidak mau memakan Yudo jika suatu hari nanti bebas dari penjara. Ia ingin menghancurkan Yudo sekali lagi, walaupun ia akan hancur lebur untuk yang kesekian kalinya. Aku menjalani penjara di sini entah sampai kapan, dan aku harap kau mendapat membalaskan dendam-dendamku, Randi. Apa yang aku dapatkan jika aku membalaskan dendammu? Bahkan hidupmu sudah hancur berantakan. Aku terlalu sakit hati atas kematian anakku, mereka terlalu kejam. Itu adalah buah dari perbuatanmu sendiri. Kau dan Adrian selalu berbuat semena-mena selama ini terhadap Abimanyu. Miranda membuang mukanya dengan kasar, dia tidak mau mengakui perbuatan jahatnya kepada Abimanyu. Lagi pula kau juga telah membunuh Paramita, ibu Abimanyu. Untuk apa kau merasa sakit hati? Brak. Miranda menggebrak meja dengan keras. Aku tidak mau tahu, sekarang pergilah dan balaskan dendamku. Jikapun aku membalas dendam, itu bukan untuk membalaskan dendammu, tapi aku ingin membuat hidup Abimanyu hancur karena aku tidak terima Rima mati gara-gara Abimanyu. Aku tidak suka melihat Abimanyu yang bahagia bersama istri dan anak-anaknya. My baby twins, kalian sangat pintar, puji Anjani menatap kedua putra dan putrinya yang saat ini sedang tertidur. Ia baru saja selesai menyusui bayi kembarnya. Memastikan jika kedua buah hatinya sudah terlelap, Anjani beranjak dari atas tempat tidur dengan perlahan ia berjalan menuju lemari pakaian. Anjani mengambil jas berwarna hitam, kemeja putih dengan dasi berwarna biru. Sesuai jadwal,
Abimanyu berkata hari ini ada rapat penting dengan para pemegang saham di Herlambang Group. Tak lama kemudian Abimanyu keluar dari kamar mandi, bau sampo langsung menguar ke seluruh ruangan. Anjani mendekati suaminya lalu ia membantu Abimanyu memakaikan pakaiannya. Aku jadi mengingat ketika aku sedang sakit kau selalu membantuku setiap hari, ucap Abimanyu. Dan awalnya kau menolak bukan? Abimanyu tersipu malu. Pada saat dia pertama kali dibantu oleh Anjani, ia sangat-sangat malu karena Anjani adalah wanita pertama yang melihatnya dalam keadaan sakit. Anjani merapikan dasi yang dikenakan oleh Abimanyu lalu ia menyemprotkan parfum kesukaannya ke tubuh Abimanyu dan melingkarkan jam tangan Rolex di pergelangan tangan suaminya. Istriku memang yang terbaik. Iya dong, hari ini kamu akan menjadi pusat perhatian jadi suamiku harus tampil yang terbaik, oke? Anjani lalu menepuk pelan dada Abimanyu dan mencium pipi Abimanyu dengan singkat. Abimanyu malah memeluk balik Anjani lalu mendudukkannya di pangkuannya. Sudah, Mas, ini sudah siang kamu akan terlambat jika terus memelukku. Apakah semalam tidak cukup dipeluk semalaman? Tidak dan tidak akan pernah cukup. Anjani tersipu malu mendengar pernyataan Abimanyu. Tetapi tidak sekarang, oke? Lihatlah jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi, kamu tidak boleh terlambat ke kantor. Dengan terpaksa Abimanyu melepaskan Anjani lalu meraih tas kerjanya. Sebelum pergi ia mengecup kening Anjani. Tunggu. Aku sudah menyiapkan bekal untukmu, kamu bilang tidak ingin sarapan di rumah kan? Maka aku akan membawakan bekal untukmu. Ayo kita turun, akan aku ambilkan bekalnya. Sudah aku siapkan di dapur. Anjani bergegas turun ke dapur lalu mengambil kotak bekal yang sudah ia siapkan. Abimanyu menerima kotak bekal pemberian Anjani lalu ia mengecup kening istrinya sekali lagi. Terima kasih sayang, kamu begitu perhatian. Maafkan aku tidak dapat mengikuti sarapan pagi di rumah. Aku sedang terburu-buru jaga dirimu dan si kembar dengan baik. Jika urusanku di kantor telah selesai aku akan menyempatkan untuk makan siang di rumah. Aku pergi dulu. Abimanyu bergegas pergi meninggalkan dapur. Anjani menatap punggung Abimanyu dengan senyum, suaminya selalu saja memperlakukannya dengan baik apapun keadaannya. Anjani kembali ke kamar karena untuk menengok si kembar. Ia membuka pintu kamar lalu memindahkan Alex dan Alexa ke dalam box bayi masing-masing. Ketika ia akan keluar kamar, matanya melihat benda pipi berwarna hitam mengkilap di dekat sofa. Ternyata itu adalah ponsel Abimanyu. Ya ampun. Dasar pelupa, ponsel saja bisa tertinggal di sini. Ketika Anjani akan menelpon David untuk mengambil ponsel Abimanyu di rumah, ada sebuah panggilan masuk di ponsel Abimanyu. Anjani mengerutkan keningnya heran ketika melihat nomor asing yang menghubungi nomor suaminya. Apakah ini rekan bisnis Mas Abimanyu? Tanyanya pada diri sendiri. Ia meletakkan ponsel tersebut dan menghubungi David, tetapi David tidak mengangkatnya. Apakah dia juga sedang sibuk? Anjani menepuk dahinya dengan keras. Ia lupa jika Abimanyu dan David sedang dalam perjalanan menuju kantor. Bisa jadi David tidak sempat membuka ponselnya. Ponsel Abimanyu terus berdering tanpa henti. Dengan kesal Anjani mengangkatnya. Halo, ucap Anjani dengan lembut. Ponsel suamiku tertinggal di rumah. Jika ada pesan tinggalkan saja, aku akan segera menyampaikannya nanti. Oh begitu. Anjani terkejut mendengar suara wanita di seberang sana. Alisnya mengerut. Ia familiar dengan suara itu. Kamu. Wanita gatal yang menelpon suamiku di rumah sakit. Suara Anjani menjadi dingin. Ia tidak suka wanita ini terus menelepon suaminya. Seingat Anjani ia langsung memblokir nomor wanita ini pada saat itu.
tetapi mengapa wanita itu terus saja menghubungi suaminya dengan nomor yang berbeda? Kasihan sekali ya, dirimu selalu saja di rumah, sebentar lagi suamimu akan tiba di kantor dan aku akan menemui dirinya. Temui saja, wanita ulat bulu sepertimu hanya membuatnya geli, mana mungkin dia tergoda. Aku yakin dapat menggoda suamimu. Nikmati saja harimu di rumah dengan dua bayimu itu. Aku yakin suamimu lama-lama akan bosan karena kamu sudah pasti saat ini menjadi lusuh dengan bentuk badan yang tidak lagi cantik. Kurang ajar, wanita gatal sepertimu menghinaku seperti itu. Siapa kamu? Jawab. Oh, jadi selama ini kamu tidak mengenal aku. Wanita itu terkekeh. Aku adalah Laras, putri satu-satunya keluarga Winata. Lalu panggilan telepon terputus begitu saja. Anjani membanting ponselnya ke atas kasur dengan kasar. Anjani menatap pantulan wajahnya di cermin kalau ia merasa kulitnya memang penampilannya saat ini begitu kusam dan juga menyedihkan. Anjani tersenyum sinis. Abimanyu meraba saku jas dan celananya, ternyata tidak menemukan ponselnya. Mereka baru saja tiba di perusahaan. Maaf bos, tadi Nyonya Anjani mengirimkan pesan untuk mengambil ponselmu yang tertinggal di rumah, tetapi baru saja dia mengirimkan pesan lagi mengatakan jika akan mengantarkannya ke sini. Abimanyu mengangguk mengerti. Lalu keduanya berjalan memasuki gedung perusahaan. Ketika Abimanyu memasuki ruang rapat, ternyata mereka semua telah hadir di sana. Mereka semua berdiri lalu menyapa Abimanyu. Selamat datang Tuan Abimanyu. Abimanyu mengangguk dan meminta mereka semua untuk duduk kembali, lalu Abimanyu duduk di kursinya. Lalu kegiatan rapat dimulai. Satu persatu anggota RUPS mulai membahas tentang laporan keuangan dan juga tentang kegiatan apa saja yang dilakukan perusahaan ini 1 tahun terakhir. Mereka juga membahas atas laporan rincian masalah yang terjadi belakangan ini dapat diselesaikan dengan baik. Hingga pukul 10 pagi rapat usai, Abimanyu akan segera kembali ke ruang kerjanya. Seseorang memanggil nama Abimanyu. Tuan Abimanyu Herlambang. Abimanyu menoleh kepada seseorang tersebut yang ternyata adalah Laras. Tuan, Anda sungguh luar biasa dalam rapat tadi. Anda berhasil meyakinkan kembali pada anggota RUPS agar menanamkan kembali saham mereka di perusahaan. Anda benar-benar luar biasa. Laras memuji Abimanyu secara terang-terangan. Abimanyu tersenyum hanya sebagai formalitas. Terima kasih. Kita bertemu lagi. Suara Laras yang mendayu-dayu membuat Abimanyu menjadi jijik. Bisakah Anda menemani saya berkeliling perusahaan Anda yang luas ini? Saya sangat tertarik. Saya memiliki urusan penting. Jika Anda ingin melihat perusahaan dan memiliki kepentingan lainnya, maaf saya tidak dapat menemani. Silakan minta David untuk menemanimu. Abimanyu langsung berbalik pergi meninggalkan wanita itu, tetapi Laras tetap mengikuti Abimanyu. Tuan Abimanyu, tidakkah kamu ingin menemani aku berkeliling sekali saja? Lagi-lagi Laras memohon. Ia menjadi risih karena saat ini pada karyawan menatap ke arahnya. Jangan membuatku marah, pergilah, aku tidak tertarik untuk menemanimu berkeliling perusahaan ini. Abimanyu segera berbalik pergi lagi. Ah! Tiba-tiba Laras terjatuh ke lantai. Abimanyu menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Laras yang sudah menangis. Tolong aku, kakiku sakit sekali. Abimanyu diam saja menatap Laras. Ia ingin pergi tapi semua karyawan menatap ke arahnya. Laras tersenyum menang, mau tidak mau Abimanyu harus membantunya kan. Tuan, tolong aku. Kakiku sakit sekali, tidakkah kamu kasihan padaku? Tiba-tiba saja mata Laras menatap sepasang heels wanita berwarna hitam di hadapannya. Laras mendongak, matanya terkejut melihat seorang wanita cantik berdiri di hadapannya dengan pakaian elegan dan senyum yang sangat memukau.
Ternyata kamu wanita yang sudah menggoda suami saya. Semua orang menatap ke arah Anjani yang berkata sangat lantang. Yang berkali-kali menelpon suami saya bilang berkata merindukannya dan lain-lain. Lalu kamu menghina saya jika saya tidak pantas lagi berada di sisi Abimanyu. Apa maksud kamu? Laras langsung berdiri dari lantai dengan cepat. Ia melupakan jika ia sedang berpura-pura sakit. Aku tidak pernah menggoda suamimu lagi pula jika memang suatu hari nanti suamimu mencintaiku, jelas yang salah adalah kamu. Anjani tertawa lalu ia menatap Laras dari atas hingga bawah. Laras memang cantik tetapi wanita itu selalu menggunakan pakaian yang berlebihan. Cek. Suamiku, apakah kau berselera dengannya? Anjani bertanya kepada Abimanyu. Abimanyu tersenyum mengejek. Aku bahkan sangat geli didekati terus olehnya. Jangan sombong Anjani, bisa saja suatu hari nanti Abimanyu beralih mencintai diriku. Kamu begitu murahan berani berkata seperti itu di sini. Di hadapan Abimanyu, di hadapan semua orang, sungguh Hendrawinata melahirkan putri yang tidak tahu malu. Ketika Anjani mendengar jika Laras adalah putri Hendrawinata, dia langsung mencari tahu semua tentang gadis itu. Ternyata Laras memang adalah gadis yang suka bergonta-ganti pasangan dan mengejar pria yang menurutnya tampan, sekalipun itu adalah pria beristri. Ia lalu mendekati Abimanyu dan menggandeng tangannya, lalu ia tersenyum sinis kepada Laras. Terkadang sadar diri itu penting. Kamu adalah wanita yang cantik, mengapa tidak mencari orang lain saja yang perjaka? Jangan pernah menggoda suami orang dan jangan nakal. Nanti papamu yang mendapatkan getahnya. Aku tidak bisa membayangkan jika papamu yang sedang bekerja keras mendapatkan isu putri keluarga Winata menggoda suami orang. Wajah Laras menjadi pucat apalagi ketika ia melihat kedatangan Hardi Winata pamannya yang berjalan tergesa ke arahnya dengan wajah merah padam. Ia mendengar jika Laras membuat keributan dengan Nyonya Anjani Herlambang. Tadi dia sedang bertemu dengan teman lamanya yang juga merupakan anggota RUPS di perusahaan ini. Ia tidak menyangka baru ditinggal sebentar saja keponakannya sudah membuat kekacauan. Maafkan keponakan saya, Tuan dan Nyonya. Hardi menundukkan kepalanya yang sangat malu apalagi para anggota RUPS baru saja keluar dari ruang rapat. Kakaknya Hendra memintanya untuk membawa Laras bersamanya agar Laras dapat mempelajari hal apa saja yang dilakukan demi dapat memimpin perusahaan milik keluarganya di masa depan. Tapi ia tidak menyangka jika kelakuan Laras sungguh memalukan. Ikut paman. Paman jangan percaya padanya, dia pandai bersilat lidah. Bisik-bisik para karyawan lain terdengar sangat jelas di telinga Hardi. Hardi tidak percaya ucapan Laras karena ini adalah kedua kalinya Laras menggoda Abimanyu. Dulu adalah ketika saat mereka bertemu di restoran dan menandatangani perjanjian kerja sama. Saat itu Hardi bersikap biasa saja tapi kali ini tidak. Sikap Laras sungguh keterlaluan. Jangan pernah membuat keluarga Winata malu Laras. Sekarang ikut paman dan pergi dari sini. Laras diseret pergi oleh Hardi meninggalkan mereka semua yang menatap bodoh kepergian Laras. Laras memang terkenal sebagai wanita penggoda yang tidak tahu malu.